Pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 23 Juni 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, ratusan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Sumatera Utara. Dalam aksinya, para buruh menuntut agar Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan pengeras suara dan membawa sejumlah poster berisikan tuntutan dan aspirasi, ratusan buruh dari berbagai elemen yang ada di Kota Medan dan Deli Serdang berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Sumatera Utara kemarin. Diketahui sejak pembuatan hingga pengesahan oleh pemerintahan pusat, Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja sudah mendapat kecaman dan penolakan yang sangat keras dan masif dari organisasi gerakan rakyat. Presiden Partai Buruh Said Ilham mengatakan, kaum buruh menuntut agar Hakim Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah segera memproses dan menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan yang mandek penanganannya selama bertahun-tahun di Disnaker Provinsi Sumatera Utara, serta menolak okupasi ilegal yang diduga dilakukan oleh PT PN2 terhadap tanah para petani di seluruh Sumatera Utara. Meminta pemerintah dan DPR mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan satu-satunya partai politik yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja hanya Partai Buruh. Karena itu kami meminta Mahkamah Konstitusi memastikan agar uji formil yang dilakukan oleh Partai Buruh terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 dicabut, dinyatakan tidak berlaku, inkonstitusional. Bagi serikat buruh yang bergabung di Partai Buruh yang melakukan aksi pada hari ini juga menyerukan kepada Menteri Agraria untuk membantu petani di Binjai akibat galian C, Menteri ESDM. Kami berharap Gubernur Sumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara mendengar suara rakyat pada hari ini. Kalau ini tidak didengar, kami akan memastikan mogok nasional. 5 juta buruh akan keluar dari pabrik stop produksi. Di 100.000 pabrik-pabrik dan perusahaan di seluruh Indonesia 38. Setelah menjalani pemeriksaan dari petugas Satreskrim Polres Labuhan Batu, ke-46 pekerja migran Indonesia dipulangkan ke daerahnya masing-masing oleh Pemkab Labuhan Batu Utara. Meskipun sempat tertahan selama 6 hari, sebanyak 46 PMI ilegal dari Malaysia ini diinapkan di rumah singgah milik Dinas Sosial Labuhan Batu Utara. Para PMI ilegal ini tertahan di Labuhan Batu Utara karena tidak memiliki kelengkapan berkas, sehingga Reskrim Polres Labuhan Batu melakukan penyelidikan terkait dugaan sindikat penyaluran PMI secara ilegal ke luar negeri. Kapolsek Waluhulu Ibtu Gulham Januari Lutfi menjelaskan, setibanya PMI tersebut di Desa Simanduleng terlebih dahulu diinapkan 1 malam di Mapolsek Kuala Hilir, Kecamatan Kuala Ledong, kemudian dipindahkan ke rumah singgah Dinas Sosial. Setelah menjalani pemeriksaan, seluruh PMI dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan perincian 38 orang diantaranya dipulangkan ke NTT, 5 orang ke Jawa Timur, 2 orang ke Riau, dan 1 orang ke wilayah Sumatera Utara menggunakan sejumlah bus dan mobil travel dari halaman Mapolsek Waluhulu. Meneruskan bahwa mereka ini adalah PMI nomenklatur sekarang, menurut undang-undang mereka adalah pekerja migran Indonesia. Mereka sebagian besar berasal dari NTT, sebagian kecil dari Pulau Jawa, dan ada beberapa orang yang dari Provinsi Sumatera Utara. Mereka ditemukan pertama kali oleh Polsek Kuala Hilir, kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan oleh Satreskrim yang bertempat di Polsek kami di Polsek Kuala Hilir. Dari penanganan pertama mereka mulai dari hari Sabtu sampai hari ini, hari Kamis, mereka sudah dipulangkan. Artinya selama beberapa hari di sini mereka ditempatkan di rumah persinggahan sementara, rumah perlindungan sosial milik Dinsos Pemkab Labuhan Batu Utara.
Pemirsa, Kepolisian Resort Labuhan Batu Selatan melakukan revitalisasi PAM Swakarsa menjadi satuan keamanan lingkungan dengan menggelar apel di halaman kantor Bupati Labuhan Batu Selatan. Gelar apel ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan di tengah lingkungan masyarakat, sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Satuan Keamanan Lingkungan adalah satuan masyarakat pengemban fungsi kepolisian dan dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya, di mana dalam satu kelurahan atau RT terdapat perwakilan pos Satkamling untuk menciptakan keamanan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengurangi tindakan kriminal. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo mengatakan apel bertujuan untuk merevitalisasi pengamanan Swakarsa, di mana selama ini sistem keamanan ditangani oleh Polri dan TNI. Pelaksanaan apel Ketua Satkamling se Labuhan Batu Selatan. Jadi dikandung maksud, ini seperti tadi disampaikan oleh yang dibacakan oleh Pak Bupati, sambutan dari Pak Kapolri, tujuannya adalah untuk merevitalisasi pengamanan Swakarsa. Jadi selama ini mungkin pengamanan lebih ke Polri, TNI, dan unsur terkait. Nah, kita tingkatkan kembali. Sebenarnya sudah berjalan, namun ditingkatkan kembali. Jadi meningkatkan kembali peran serta masyarakat dalam pengamanan Swakarsa. Bupati Labuhan Batu Selatan Edi Min menanggapi dengan baik, sekaligus memberi motivasi kepada warga agar melaksanakan siskamling di desa-desa untuk menciptakan rasa aman di tengah lingkungan masing-masing. Memang terkhusus di desa-desa, karena ini banyak manfaatnya, bisa menolong ketentraman masyarakat, kenyamanan masyarakat, dan bukan khusus keamanan dan kenyamanan saja. Permasalahan masyarakat pun dibantu. Harapan kita ya ke depan ini, saya berharap kepada stakeholder semua, terkhusus camat yang ada di Kecamatan Labuhan Batu Selatan ini, ya camatnya itu berperanlah dengan Kapolsek, dengan dan Ramil untuk melaksanakan sistem ini ke depan. Sementara itu pemirsa, menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, permintaan hewan kurban terutama domba dan kambing mulai meningkat. Peternak domba dan kambing di Kabupaten Deli Serdang mengaku permintaan terus bertambah mengingat Idul Adha tinggal menghitung hari. Seorang peternak kambing Yeti di Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, kebanjiran permintaan hewan kurban jenis kambing. Kambing yang ia pelihara ada 3 jenis, yaitu kambing arsip, kacang, dan jenis kambing Jawa. Untuk harga jualnya bervariasi tergantung besar kecilnya hewan kurban, dengan estimasi harga paling rendah sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah per ekornya. Jenis kambing Jawa paling tinggi harganya karena kambing ini tidak banyak stok dan susah didapatkan. Tahun ini masyarakat yang mencari hewan kurban lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Permintaan tahun ini naik 30%. Permintaan hewan kurban banyak dari Provinsi Aceh. Ini lebih lumayan daripada tahun semalam. Tingkatnya kayak mana ya dibilang? Ini kan 100 ekor seluruhnya ya kan. Udah terjual itu 60 ekor. Gitu. Udah boleh dilihat kan kandangnya banyak yang kosong. Pertama yang tahun semalam itu masalah COVID, ya kan. Orang lebih kayak mana itu, perekonomian kan goyang. Jadi orang sedikit lah yang buat korban gitu. Di sini ada 3 jenis, ada kalau di sini kami bilang kambing Jawa ya, kambing kacang, kambing arsip. 1 ekornya itu bisa 3,5 juta bang. Selain memelihara hewan kurban jenis kambing, Yeti juga memelihara sapi untuk kurban sebanyak 10 ekor dan harga jualnya juga masih terjangkau tergantung besar kecilnya sapi. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, penjual sekaligus peternak sapi kurban di Panyabungan mengaku mengalami penurunan penjualan sapi mencapai 30% dibandingkan tahun lalu. Merosotnya penjualan sapi kurban ini menurut penjual dipicu akibat adanya penurunan penyakit pada hewan ternak beberapa bulan belakangan.
Peternak sapi mengaku biasanya mereka bisa menjual sapi kurban per tahunnya mencapai 80 ekor lebih. Namun untuk tahun ini para peternak hanya mampu menjual sapi ternak mereka sebanyak 50 ekor saja. Hal tersebut diakui penjual sapi akibat kurangnya minat warga yang ingin berkurban akibat karena penyakit pada hewan beberapa bulan yang lalu, juga disertai ekonomi warga yang sulit untuk tahun ini. Pedagang sapi juga mengaku biasanya 1 bulan sebelum Lebaran Idul Adha, pemesanan dari berbagai wilayah sudah datang memesan sapi. Namun untuk tahun ini sangat menurun. Untuk harga sapi kurban di Panyabungan saat ini masih stabil seperti tahun lalu. Harga sapi dijual peternak mencapai 16 juta hingga 16.500.000 rupiah per ekornya. Untuk penjualan sapi kurban tahun ini meningkat apa gimana, Bang? Agak menurun sedikit. Menurun. Tahun lalu berapa biasanya, Bang? Kira-kira Biasanya kita jual sampai 80-90-an lah. ekor. Kalau untuk tahun ini, Bang? Cuman 50 ekor. Itu penyebabnya kenapa itu, Bang? Menurun penjualan, Bang? Kata orang entah apa katanya? Dibilang nggak ada duit orang katanya, kata orang-orang itu kan, itulah. Pemirsa, kunjungan wisatawan di Pulau Nias terus meningkat dengan diselenggarakannya 2 event kepariwisataan dan budaya tradisional di Nias Selatan dan Nias Utara. Mania Molo Fest dan Nias Utara Open International Surfing Competition 2023 yang diselenggarakan di Kepulauan Nias menjadi ajang promosi wisata bagi pemerintah Kabupaten Nias. Event tersebut telah mengundang perhatian berbagai pihak dan masyarakat, termasuk wisatawan Nusantara dan mancanegara untuk berkunjung ke Pulau Nias menyaksikan event tersebut. Diperkirakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Nias mencapai ribuan orang. Hal tersebut dapat dilihat dari pintu utama masuk Pulau Nias seperti Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli dan Pelabuhan Angin dipadati penumpang jelang pelaksanaan event pariwisata dan kebudayaan tersebut. Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ini juga dipengaruhi masa libur sekolah jelang tahun pelajaran baru. Ini kebetulan luar biasa ya, waktu eventnya juga pas banget dengan libur sekolah, sehingga dari hasil pengamatan kami pada saat acara pembukaan, wisatawan memang masih didominasi oleh wisatawan lokal dan wisatawan Nusantara. Tapi memang ada beberapa, kemarin saya lihat ada 3-4 grup wisatawan mancanegara yang juga hadir. Nah, ini kan event berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 25. Kita nanti masih akan menginventarisir. Kalau saya mendengar informasi ini, laju kunjungan ini akan terus sampai nanti di tanggal 25. Dengan adanya promosi wisata dan kebudayaan di Kepulauan Nias, pemerintah diminta untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan yang telah rusak agar dapat memajukan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kepulauan Nias. Sementara itu pemirsa, 3 orang warga negara Jerman berkunjung ke SMP Berkat Aik Bingke Mandeling Natal. Kedatangan warga negara asing ini untuk melihat secara langsung kondisi sekolah yang tergabung dalam GKPA yang saat ini perlu dibenahi. Kedatangan warga negara asing ini disambut para siswa dengan tarian Batak di halaman sekolah. Ketiga warga Jerman ini melihat secara langsung kondisi sekolah SMP Berkat yang perlu dibenahi untuk peningkatan mutu pendidikan para siswa dan kondisi sekolah. Kedatangan mereka juga untuk menjalin silaturahmi dan persahabatan antara organisasi kemitraan LAN Undil dengan Gereja Kristen Protestan Angkola Mandeling Natal yang sudah berusia 40 tahun lamanya. Jadi katanya mereka datang dari Jerman, dari Undil, ya. Mereka dalam rangka untuk persahabatan juga setelah ada 40 tahun persahabatan, 14 years ya. Ada 40 tahun persahabatan antara GKPA dan Undil. Jadi mereka ingin melihat langsung bagaimana perkembangannya nanti dan apa yang akan bisa ditindaklanjuti ke depannya dengan baik. Begitu kira-kira menurut mereka. Ya. Kepala SMP Berkat Desa Aik Bingke Mandeling Natal, Darwin Manalo mengatakan kedatangan warga asing ini merupakan bentuk persahabatan antara kemitraan LAN Undil dengan GKPA.
Pada kesempatan itu, Darwin Manalu menyampaikan keluhan akses jalan dan kondisi mobiler sekolah yang cukup memprihatinkan, serta kondisi sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu para siswa di SMP Berkat ini. Kita mengusulkan ada beberapa hal. Pertama, jalan menuju SMP Berkat supaya dibantu, dan juga fasilitas lainnya untuk bisa dibantu, termasuk dalam hal pendidikan, peningkatan pendidikan melalui IT nanti, dan juga sekaligus dengan sama budaya. Pemirsa, Sekolah Penggerak UPT SMP Negeri 1 Medan perkenalkan Market Day melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan berwirausaha. Sebanyak 22 stand UMKM meramaikan Market Day, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Sekolah Penggerak UPT SMP Negeri 1 Medan pagi tadi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan pengenalan wirausaha ini dilaksanakan pada akhir semester sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Bazar UMKM ini diawasi oleh masing-masing wali kelas dan orang tua murid, sehingga apa yang menjadi target dari proyek tersebut tercapai. Para peserta didik diberi kesempatan langsung dalam mengenal dan belajar kewirausahaan dengan menjadi pedagang serta pembeli makanan dan lainnya. Interaksi ini diyakini mampu membentuk karakter pelajar Pancasila. Pada kesempatan itu, kepala sekolah beserta komite juga memberikan piagam penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di hadapan para orang tua murid. Ketua Komite UPT SMP Negeri 1 Medan, Muhrid Nasution, menargetkan kepada peserta didik yang memiliki bakat berwirausaha akan mendaftarkan badan usaha untuk UMKM. Kami dari komite nanti akan coba terus membantu, mendukung kegiatan-kegiatan ini. Nanti juga anak-anak ini yang memang sudah punya seperti membantu orang tuanya, nanti kita coba untuk membuat badan usaha seperti UKM. Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Khairul Saleh, menjelaskan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila, pihaknya telah menghadirkan narasumber-narasumber untuk memberi edukasi kepada peserta didik. Persiapan proyek kita kali ini kita bekerjasama dengan orang tua siswa, kita libatkan, di mana kita sebelumnya telah melakukan rapat-rapat dengan orang tua siswa. Kemudian kita juga telah menghadirkan narasumber untuk memberikan ilmunya kepada peserta kita mengenai apa itu kewirausahaan. Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Medan, Haja Lisnawati Susman, menuturkan kegiatan yang bertemakan kewirausahaan diharapkan mengedukasi para peserta didik menjadi mandiri, jujur dalam berwirausaha. Dengan tema kewirausahaan, judulnya adalah mandiri, jujur dalam berwirausaha. Artinya bahwa kita berkomitmen kepada anak-anak dan orang tua bagaimana mempunyai sifat jujur di dalam berusaha yang merupakan adalah modal utama untuk masyarakat pada umumnya. Pada hari ini itu ada 22 stand yang terdiri dari kelas 7 dan kelas 8. Pelajar yang memiliki profil Pancasila memiliki keutuhan 6 dimensi yang membentuk profil tersebut. 6 dimensi ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pemirsa, setelah melalui proses panjang pada tahapan pemutakhiran data pemilih, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sesuai pemutakhiran data dari proses tahapan coklit menjadi data pemilih sementara, kemudian diproses menjadi DPS hasil perbaikan. Dari penetapan tersebut kemudian diumumkan serta menerima tanggapan dari masyarakat di 90 kelurahan dan desa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. KPU Labuhan Batu Utara menetapkan jumlah DPT pemilu tahun 2024 mendatang sebanyak 275.177 pemilih.
yang terdaftar di 1.306 TPS tersebar di seluruh Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sesuai perbandingan dengan data DPT Pilkada pada tahun 2020 lalu, sebanyak 235.779 pemilih justru mengalami penambahan sebanyak 39.398 pemilih. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Labuhan Batu Utara, James Ambarita menjelaskan bahwa setelah melalui analisis pemilih ganda, ditemukan DPS ganda sebanyak 825 pemilih dan kini sudah dihapus dari DPT. Untuk pemilih pemula terdaftar di DPT Pemilu tahun 2024 mendatang yang berusia 17 sampai dengan 18 tahun sebanyak 25.581 pemilih. Sebelum kami tetapkan DPT, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara bersama dengan KPU Kabupaten Kota lainnya se-Indonesia itu melakukan analisis ganda dan ditemukan ada 825 pemilih ganda, baik itu ganda antar kabupaten, antar provinsi, bahkan data ganda antar luar negeri, dan itu sudah kita bersihkan. Jadi kami memastikan bahwa daftar pemilih tetap yang sudah kami tetapkan tidak terdapat lagi data ganda di dalamnya. Dalam pemutahiran dan penyusunan data pemilih ini proses yang panjang ya. Ini kita mulai sejak kami menerima DP4 yang diturunkan oleh KPU RI, di mana DP4 itu sendiri kan bersumber dari Kemendagri. Sementara itu, KPU Labuhan Batu Utara menghimbau kepada warga untuk segera melakukan pemeriksaan data pemilih apakah sudah terdaftar dalam DPT melalui situs DPT online. Pemirsa, untuk mensukseskan pemilu 2024, KPU dan Bawaslu Sumut merangkul pemilih pemula dan pemilih muda dengan mengikuti dialog Gerakan Cerdas Memilih yang diikuti ratusan pelajar. Dialog Gerakan Cerdas Memilih dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah menengah atas yang diadakan di Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Gerakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan ini diisi dengan dialog interaktif Gerakan Cerdas Memilih bersama pemilih muda dan pemilih muda. Sebagai edukasi dan sosialisasi guna menyebar informasi ke seluruh daerah di Sumatera Utara, hal ini juga mendorong partisipasi pelajar yang akan menyampaikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Dengan mengikut sertakan para pelajar ini ditargetkan dapat mensukseskan pemilu 2024. Nantinya para pelajar akan memberi edukasi dan informasi agar para pemilih paham tentang hak pilihnya. Pemilih muda dan pemilih pemula sangat berperan penting untuk menjaga kondusivitas daerah agar masyarakat tidak terpengaruh berita hoaks yang membuat suasana menjadi tidak baik. Di mana pada tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik dengan dilaksanakannya pemilu serentak. Presentasi pemilih pemula dan pemilih muda saat ini mencapai 60%. Ketua KPU Sumatera Utara Hardensi Adenin mengatakan pemilih yang datang ke TPS harus pemilih yang cerdas. Manfaatkan media sosial ya, ada Twitter kita, ada Instagram kita, kemudian ada kanal YouTube kita untuk mengajak mereka pertama datang memilih tanggal 14 Februari ya. Yang kedua, bagaimana mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana cerdas memilih, bahwa mereka harus men-tracking seluruh calon, kemudian baru menetapkan siapa calon pilihan hati masing-masing. Kita tetap ada teman-teman KPU Kabupaten Kota, goes to school, goes to kampus, kemudian KPU RI juga merancang kirap pemilu ya, dengan harapan bahwa informasi ini betul-betul sampai kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih. Ngelapor itu. Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmora mengatakan peran aktif para pelajar yang merupakan pemilih pemula dan pemilih muda dapat menangkal adanya kecurangan pada pemilu dan sebagai pemuda aktif dalam mengawasi pemilu. Bawaslu juga punya kepentingan untuk ini. Kenapa? Karena Bawaslu berharap agar sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat ikut terlibat
dalam melakukan tugas pengawasan partisipatif. Apa maksudnya pengawasan partisipatif? Pengawasan partisipatif itu adalah bentuk pengawasan yang datang dari diri sendiri, didasari oleh kesadaran dan dilakukan secara sukarela, tidak berorientasi kepada materi, tidak berorientasi kepada jasa atau tidak berorientasi kepada uang, tetapi lebih karena sadar bahwa pemilu ini merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian apa saja tantangan dan strategi? Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, masyarakat etnis Batak Toba menghormati leluhur dengan cara melakukan kegiatan pesta rakyat di kampung halaman atau Bona Pasogit, sekaligus dalam upaya menanamkan budaya bagi generasi muda untuk memahami sejarah. Untuk menghormati sejarah leluhur Raja Simataniari Sianturi, diselenggarakan pesta rakyat yang digelar selama 3 hari di Lobu Tolong dan Jetun Silangit. Dalam silsilah si Raja Batak, Raja Sianturi adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Leluhur marga Sianturi merupakan anak kedua dari Raja Simatupang beristrikan Anian Nauli Boru Manurung dan mempunyai 2 orang anak, yakni Raja Simangonding dan Raja Simataniari. Pesta rakyat berlangsung semarak dihadiri pomparan Raja Simataniari Sianturi dari seluruh Indonesia dan luar negeri serta dari Bona Pasogit. Acara diawali dengan prosesi adat dan ziarah bersama ke Tugu Raja Simataniari Sianturi serta ibadah raya, kemudian dilanjutkan dengan pesta adat dan pagelaran budaya bernuansa etnis Batak Toba. Tema pesta rakyat hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih satu jiwa, satu tujuan yang dikutip dari Nats Filipi 2 ayat 2b. Ketua Umum Paposma Batara Paruhuman Sianturi mengatakan perkumpulan Paposma telah terdaftar secara legal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2021 lalu. Hari ini kita melakukan pesta syukuran 10 tahunan Pomparan Raja Simataniari Sianturi Boru Bere sedunia yang ke-7 Melalui acara ini kita bersyukur bahwa semua Pomparan Raja Simataniari Sianturi sudah diberkati dan juga menjadi berkat. Itulah harapan kami. Horasma. Acara bertajuk Budaya Habatokon menampilkan tortor Batak yang dibawakan ratusan generasi penerus Pomparan Raja Simataniari Sianturi. Diisi acara somba-somba dan manampe dari para Boru dan Bere kepada hula-hula, serta penyempatan ulos holong dari para hula-hula kepada Boru dan Berenya dengan diiringi musik gondang Batak. Digelarnya pesta rakyat dan wisata leluhur ini agar keturunan para Pomparan Raja Simatupang Sianturi, Simataniari serta generasinya mengetahui sejarah ataupun histori peristiwa yang benar, saling mengenal asal-usul keturunan dan silsilahnya. Mengingat kembali leluhur kita yang melahirkan keluarga besar Sianturi Simataniari, baik Boru Bere yang ada di seluruh dunia, supaya kita mengingat leluhur kita dan semua keluarga besar kita yang ada di dunia ini. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita dapat bertemu di sini walaupun hanya dengan beberapa waktu sesaat saja. Pesta rakyat dan wisata leluhur yang digelar 10 tahun sekali ini sebagai ungkapan syukur serta doa Pomparan Raja Simatupang Sianturi Simataniari kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan kebaikannya dalam kehidupan yang diperoleh Pomparan Raja Simatupang Sianturi Simataniari. Pemirsa, limbah fly ash dan bottom ash atau FABA, sisa pembakaran pembangkit listrik tenaga uap, memang sangat memprihatinkan dan berbahaya. Namun jika limbah tersebut dikelola dengan inovasi yang kreatif, bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat. Seperti halnya limbah PLTU yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang mengolah limbah batubara menjadi paving block atau batako. Pemanfaatan limbah batubara ini tentunya akan diperuntukkan sebagai corporate social responsibility bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Salah satunya adalah dengan membangun jalan desa dan rumah ibadah
yang berada di sekitar PLTU Kecamatan Pangkalan Susu. Tidak hanya itu, pihak PLTU juga memberikan pelatihan bagi masyarakat dalam pengolahan limbah batu bara sehingga keberadaannya bisa lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan sebagai peningkatan perekonomian masyarakat sehingga nantinya mampu menjadi mata pencarian baru bagi masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai yang selama ini hanya berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya itu, rencananya PLTU juga akan bekerja sama dengan para kreator guna pemanfaatan limbah seperti pembuatan pupuk dengan bahan dasar limbah batu bara dan produk lainnya. Officer Lingkungan Hidup PLTU Pangkalan Susu, Avandi Lubis mengatakan, pemanfaatan faba untuk pembuatan paving block adalah dengan menggunakan sekitar 65 hingga 70% faba sebagai bahan campuran semen, pasir, dan air serta kerikil yang nantinya akan dipressing dan dicetak dengan mesin hidrolik. Pemanfaatan faba kita di PLTU Pangkalan Susu ini, kita menggunakan sekitar 65 sampai 70% fly ash kita gunakan sebagai campuran pembuatan paving block kita di sini. Nah, di mana sisanya adalah semen, pasir, air, kerikil. Nah, menggunakan mesin kita hidrolik hidrolik dengan pressure ya. Dan hasilnya itu satu hari bisa mencapai 2000. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.